Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Putri Salsa di Learning Journal. Nah, kali ini yaitu pertemuan ke-7 pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, di pertemuan ke-7 ini yaitu udah masuk ke kelompok 5 nih yang presentasi. Nah, alhamdulillahnya pada minggu ini yaitu minggu terakhir sebelum UTS. Jadi kita itu minggu depan tuh libur lebaran, terus minggu depannya lagi baru UTS masuk gitu. Nah, di kelompok 5 ini yaitu ada Siti Khadijah, terus Siti Rianti, Iqmal Ansori, Alda Mutiara Fadila, dan Lala Kastila. Nah, mereka ini membahas mengenai format penulisan naskah atau skenario, terus juga studi pustaka, wawancara, rasionalisasi data, dan data visual dalam pembuatan film. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu. Pembahasan pertama yaitu mengenai format penulisan naskah atau skenario dalam pembuatan film. Format penulisan naskah atau skenario adalah naskah cerita yang sudah lengkap dengan deskripsi dan dialog yang telah matang tentunya dan siap digarap dalam bentuk visual. Nah, di dalam format penulisan naskah ini terdiri dari judul scene, nama pemeran, deskripsi visual, tokoh dialog, beat, dan transisi. Nah, yang pertama judul scene. Biasanya film terbuat dari beberapa scene yang menampilkan beberapa adegan dan latar. Keterangan latar atau tempat menandakan di mana adegan tersebut dibuat. Biasanya istilah EXT digunakan untuk keterangan adegan di luar ruangan, sedangkan INT untuk adegan di dalam ruangan. Umumnya format penulisan menggunakan font Times New Roman, 12 pt, capital, bold, dan underline. Nah, selanjutnya nama pemeran. Biasanya penulis skenario ini menuliskan nama penting dan berada tepat di bawah judul scene. Umumnya sih menggunakan Times New Roman juga, 10 OT, dan capital. Nah, selanjutnya deskripsi visual. Deskripsi visual ini yaitu mengenai keterangan suasana, tempat kejadian, dan peristiwa yang ada dalam scene tersebut. Nah, selanjutnya juga yaitu tokoh dialog. Bagian ini hanya menerangkan nama dari tokoh atau karakter gitu yang sedang mengeluarkan vokal, baik dialog maupun monolog. Selanjutnya yaitu dialog. Nah, dialog ini berisi kata-kata yang diucapkan oleh tokoh. Misalkan siapa yang berdialog, dengan siapa dia berdialog, terus juga di mana terjadinya dialog gitu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu beat. Nah, beat atau irama dalam skenario film merupakan istilah yang digunakan untuk mengetahui emosi tokoh di mana nantinya akan terlihat nih dalam bentuk ekspresi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu transisi. Seperti yang sudah dikatakan, yang kita ketahui bahwa film itu terdiri dari beberapa scene. Nah, transisi dalam skenario berfungsi untuk peralihan dari scene satu ke scene lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai logika bahasa. Logika bahasa memainkan peran penting dalam membangun alur cerita yang kohesif dan meyakinkan. Jadi logika bahasa ini harus sesuai gitu agar tidak membingungkan penonton dan juga tidak mengganggu alur cerita yang sedang dibangun. Nah, selanjutnya yaitu rasionalisasi data. Nah, rasionalisasi data ini menjadi penting gitu karena rasionalisasi data mengacu pada keakuratan dan konsistensi informasi yang disajikan dalam film. Ini tentunya menjadi penting terutama dalam film yang terinspirasi dari kisah nyata atau film dokumenter. Nah, selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara dengan narasumber atau ahli seringkali menjadi bagian penting dalam proses pembuatan film atau dalam proses riset untuk film dokumenter atau film yang berbasis kisah nyata. Nah, wawancara dalam proses pembuatan film adalah proses yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan ide film yang akan dibuat. Nah, pembahasan selanjutnya juga yaitu studi pustaka. Studi pustaka dalam proses pembuatan film adalah langkah penting yang melibatkan penelitian dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan untuk mendukung
pengembangan cerita, terus juga pengembangan karakter, setting, dan elemen-elemen lain dari film yang akan dibuat. Nah, pembahasan terakhir yaitu mengenai data visual. Visualisasi data merupakan upaya menyampaikan informasi yang terkandung pada data agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Penggunaan data visual seperti grafik, animasi, atau visualisasi data yang lain dapat menjadi alat yang kuat untuk menyampaikan informasi kompleks dalam film. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok 5 dan dilanjut sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Yulitsa Septiawati Ningtyas. Ica itu nanya bagaimana kalau misalkan di film kan suka ada yang dilebih-lebihkan. Itu kalau misalkan diangkat dari novel, bagaimana cara perizinan kepada penulisnya, alur perizinannya. Yang kedua yaitu pertanyaan dari Pandi Ahmad, ingin lebih dijelaskan lagi mengenai tadi format penulisan naskah atau skenario yang judul scene, terus juga dialog, transisi, dan lain-lain. Nah, pertanyaan ketiga yaitu dari Meva. Meva ini bertanya tentang resensi film yang diangkat dari kelompok 5 ini kan mengenai 172 hari. Nah, film tersebut itu masuknya ke kategori film apa kayak gitu. Nah, itu tadi yang bisa aku sampaikan di pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.